warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam semester 2. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, Bapak Denda Hadinata, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya mendapati tugas tentang manusia sebagai makhluk budaya. Adapun 5 poin yang sudah saya jawab dan sudah saya ringkas. Poin yang pertama adalah siapakah sebenarnya manusia? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Dan manusia juga adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Kita sebagai manusia dengan manusia yang lainnya itu diberikan akal dan pikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bisa membenarkan dan membawa akal pikiran kita untuk ke jalan yang benar. Yang kedua adalah manusia sebagai al-anas, hubungan manusia dengan manusia. Kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita membutuhkan orang lain. Karena kehidupan kita adalah kehidupan sosial yang bergantungan terhadap orang lain. Yang ketiga adalah manusia sebagai al-insan, kemampuan dan menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuan untuk berbicara. Kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berbeda-beda, dan kita diberikan akal dan pikiran untuk menguasai ilmu dan mencari pengetahuan yang kita tidak tahu agar menjadi tahu, dan serta kita diberikan kemampuan untuk berbicara. Oleh karenanya, al-insan ini adalah seseorang yang berguna bagi dirinya sendiri dan berguna kepada orang lain. Yang keempat adalah manusia sebagai khalifah Allah. Manusia sebagai khalifah Allah adalah pemimpin di muka bumi ini yang bertujuan untuk mengelola, memelihara bumi. Tentu saja bukan hanya sekedar membangun tanpa tujuan, apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tugas menjadi seorang pemimpin sebagai khalifah Allah adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah manusia sebagai Bani Adam, untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungan dalam masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial harus dan semestinya kita berhubungan baik dengan manusia yang lain, dan kita sebagai manusia harus menghargai pendapat orang lain, dan kita harus selalu bergotong royong. Keenam adalah manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashir, karena memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik. Kita setiap hari selalu menggunakan anggota tubuh kita untuk bergerak. Dan ini adalah sebuah hakikat manusia yang kita tidak bisa tolak, karena semua anggota tubuh kita adalah ciptaan Allah dan berfungsi dengan baik, dan kita harus melakukannya dengan baik. Adapun poin yang ketiga adalah pengertian makhluk hidup sebagai makhluk budaya. Makhluk budaya adalah makhluk yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi, pengertian makhluk hidup sebagai budaya adalah kita selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab.
kita sebagai makhluk budaya juga mempergunakan akal pikiran kita untuk selalu bertingkah dan bersikap dengan baik. Poin yang keempat adalah problematika kebudayaan Indonesia saat ini. Sebenarnya problem di Indonesia itu sangatlah banyak, tetapi saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Di Indonesia ini sangatlah banyak kepercayaan itu sendiri, karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran atau pendapat dari luar. Nah, yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Contoh, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program KB yang dirancang pemerintah, tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan kepadatan penduduk, karena masyarakat beranggapan banyak anak banyak rezeki. Jadi pemerintah itu membuat suatu program KB, keluarga berencana, tetapi banyak masyarakatnya yang tidak setuju, karena dengan persepsi banyak anak banyak rezeki itu akan mengakibatkan atau berdampak banyak anak banyak rezeki. Jadi banyak orang yang tidak setuju dengan program ini. Terus yang ketiga adalah hambatan pewarisan kebudayaan. Nah, terjadi karena penolakan generasi baru atau generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya warisan. Jadi problem ini adalah pewarisan budaya yang terdahulu itu tidak diterima oleh generasi yang baru, karena mungkin karena itu sudah tidak penting lagi. Jadi mereka lebih baik membuat budaya yang baru. Nah, itu adalah contoh 3 problematika kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya sangat banyak, tapi saya hanya memberikan 3 contoh saja. Terus yang poin kelima adalah bagaimana tanggapan tentang budaya Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Tanggapan saya adalah, dengan adanya wabah ini, budaya di Indonesia tidak berjalan dengan baik atau dengan semestinya, karena banyak aktivitas yang terhambat dan tidak bisa dilakukan sama sekali. Jadi ada contoh tidak boleh mengadakan resepsi pernikahan karena acara tersebut mengundang orang banyak atau mengundang orang yang datang dari luar, yang kita tidak tahu COVID-19 itu berasal dari siapa. Yang pasti, dengan adanya resepsi pernikahan ini adalah mengundang banyak orang dan terjadinya penyebaran COVID-19 itu pasti akan terjadi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan saya jawab dan sudah saya ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak enak didengar, mohon dimaklumi. Terima kasih, sampai jumpa dan keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.